Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Halo semuanya, apa kabar? Semoga kalian semua baik-baik saja. Bertemu lagi dengan Ibu Syarifah. Hari ini kita akan mempelajari materi pada bab 2, yaitu tentang adab berpakaian dalam Islam. Yang mana dalam bahasan materi kita hari ini kita akan membahas mengenai dua hal. Yang pertama mengenai makna berpakaian dalam Islam, dan yang kedua mengenai adab berpakaian dalam Islam. Jadi Ibu harap kalian dapat memahami materi pada hari ini dengan baik dan menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada umatnya untuk berpakaian Islami, sebuah busana yang mampu menutup aurat yang berpedoman kepada Al-Quran dan hadis. Sebab dalam Islam, aurat merupakan suatu hal yang harus ditutupi. Dalam kitab Mausu'atul Fiqhiyah, aurat berarti anggota badan yang tidak boleh ditampakkan baik itu oleh laki-laki dan perempuan kepada orang lain. Dan secara maknawi, aurat adalah batas minimal dari bagian tubuh yang wajib ditutupi karena perintah Allah. Lalu, bagaimanakah ketentuan berpakaian dalam Islam bagi laki-laki maupun perempuan? Oleh karena itu, kita akan membahas materinya di video ini. Dalam Islam, segala sesuatu yang ada di kehidupan kita diatur di dalam Al-Quran dan hadis. Bahkan dalam berpakaian sekalipun kita juga diatur. Berpakaian dalam Islam merupakan bagian dari ibadah karena berpakaian ini memiliki fungsi utama, yaitu menutup aurat. Aurat secara bahasa ini memiliki makna an-naqsu dalam bahasa Arab ya, yang berarti aib atau kekurangan. Maksud dari kekurangan atau aib di sini adalah suatu hal yang perlu ditutupi, dijaga dan disembunyikan oleh manusia agar tidak sampai terlihat oleh orang lain. Karena jika terlihat oleh orang lain, maka dikhawatirkan akan menimbulkan pandangan-pandangan negatif. Dalam surah An-Nur ayat 31, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Wa qul lil mu'minati yaghdudna min absarihinna wa yahfazna furujahun wa la yubdina zinatahunna illa ma zahara minha wal yadribna bi khumrihinna ala juyubihin. Artinya, dan katakanlah kepada perempuan yang beriman agar mereka menjaga pandangannya dan memelihara kemaluannya, dan janganlah menampakkan perhiasannya atau auratnya kecuali yang biasa terlihat, dan hendaklah mereka menutupi kain kudung ke dadanya. Quran Surah An-Nur ayat 31. Dari ayat ini dapat kita simpulkan bahwa aurat bukanlah suatu hal yang harus dipertontonkan atau diperlihatkan kepada orang lain, terutama kepada orang yang bukan mahramnya, karena seharusnya aurat itu kita jaga dan kita pelihara. Jika kita tontonkan, malah akan menimbulkan persepsi-persepsi negatif yang berarti kan kita tidak menjaga akan hal itu. Kita semua tahu bahwa aurat perempuan itu adalah seluruh tubuh kecuali wajah dan telapak tangan. Tapi ada juga kaul lainnya menyatakan bahwa belakang tangan ini tidak apa-apa terlihat. Dan untuk laki-laki, auratnya adalah dari pusar sampai ke lutut. Jadi kalau misalnya ibaratnya seorang laki-laki itu sholat hanya menggunakan baju singlet yang itu saja, itu tidak apa-apa. Tetapi adabnya saja yang perlu dipertimbangkan. Menutup aurat ini hukumnya wajib baik laki-laki maupun perempuan, terutama bagi orang-orang yang telah dewasa. Dan kita tidak dibenarkan membuka aurat dengan cara yang disengaja. Kayak misalnya kita mau jalan-jalan, kita membuka aurat. Atau kita mau ke pasar, kita membuka aurat. Kecuali ada hal-hal syar'i yang membuat kita harus membuka aurat. Seperti misalnya kita mau operasi. Kalau operasi kan kita tidak menggunakan benang selai pun, kecuali pas ditutupi itu kan, ditutupi kain hijau itu. Cuman itu. Tetapi bagian lainnya kita masih tetap terbuka karena saat operasi memang harus dibuka kan. Nah, kalau yang seperti itu kita tidak bisa juga menuntut untuk selalu menutup aurat. Pun jika kita meminta dokter yang satu gender dengan kita untuk dalam alasan menutup aurat, takutnya kalian malah tidak dioperasi. Ke rumah sakit tuh akan bilang ribet gitu loh ngurus pasien ini. Jadi seperti itulah. Dan tentunya dari segi agama, menutup aurat ini memiliki hikmah-hikmah. Di antara hikmah-hikmahnya, yang pertama, menghindarkan diri dari dosa akibat mengumbar aurat. Yang kedua, menghindari fitnah, tuduhan, dan pandangan negatif. Ketiga, mencegah timbulnya hawa nafsu dari lawan jenis maupun sesama jenis. Keempat, menutup aib yang ada pada diri kita. Ya misalnya kan kaki kita kunatan, atau misalnya ada tanda-tanda yang tidak ingin kita perlihatkan. Kelima, meninggikan derajat. Dan keenam, sebagai identitas seorang muslim. Hikmah-hikmah ini bukan hanya bisa kita lihat dari segi agama, tetapi dari segi kesehatan pun ada. Seperti menghindari diri dari kanker kulit, kulit terbakar, flek hitam, atau kulit yang kering.
Kita tahu kan matahari ini memiliki sinar UV yang sangat kuat dan bisa menyebabkan kanker kulit kalau misalnya kita terpapar secara terus-menerus gitu loh. Manusia adalah makhluk yang sempurna yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala di muka bumi. Dan apa yang membedakan manusia itu bukan hanya dari paras atau pakaian dan dari segi apapun, hanya ketakwaan. Dan salah satu bukti kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala adalah dengan menutup aurat sesuai dengan syariat Islam. Dalam hal ini, khusus perempuan muslimah, kita diperintahkan untuk memakai jilbab. Dan kalau misalnya kita melihat pada masa sejarah, pada masa Rasulullah SAW, istri-istri Rasulullah, anak-anak Rasulullah itu diperintahkan untuk memakai jilbab. Hal ini juga dilakukan untuk membedakan antara wanita muslimah dan wanita yang non-muslim. Menurut pendapat Syekh Muhammad Nasiruddin Albani dalam bukunya Jilbab Al-Mar'ah Al-Muslimah fil Kitab wa Sunnati, mengharuskan jilbab itu memenuhi 8 syarat. Yang pertama, menutup seluruh badan selain yang dikecualikan. Yang kedua, bukan berfungsi sebagai perhiasan. Yang ketiga, kainnya harus tebal, artinya tidak terawang. Keempat, longgar sehingga tidak menggambarkan bagian tubuhnya. Kelima, tidak diberi wewangian atau parfum. Ya, kalau misalnya badan kalian bau, bagusnya diberi wewangian sih, malah jatuhnya malah mengganggu. Keenam, tidak menyerupai laki-laki. Ketujuh, tidak menyerupai pakaian wanita kafir. Karena kan jilbab ini kayak apa sih yang namanya pendeta-pendeta yang dalam agama Kristen itu kan juga pakai jilbab, yang gitulah jilbabnya. Itu kan jilbab juga tuh namanya. Dan yang terakhir, bukan pakaian popularitas. Berikutnya mengenai adab berpakaian dalam Islam. Bagi laki-laki maupun perempuan kan sudah tentunya berpakaian menutup aurat ini merupakan kewajiban. Tetapi ada adab-adab tertentu yang kalau misalnya kita lakukan itu kita akan mendapatkan pahala-pahala lebih. Maksudnya seperti pahala sunnah gitu loh. Untuk laki-laki yang pertama adalah ketika berpakaian berdoa kepada Allah. Dan ini sebenarnya berlaku juga untuk perempuan. Kedua, memakai pakaian takwa yang mampu menutup aurat. Ketiga, ketika berpakaian mendahulukan anggota badan yang sebelah kanan dan ketika hendak melepas mendahulukan anggota badan yang sebelah kiri. Keempat, tidak memanjangkan pakaian atau celana panjang atau jubah sampai melebihi mata kaki. Kelima, memakai pakaian yang bagus ketika hendak ke masjid. Keenam, pakaian yang dipakai hendaklah rapi, bersih, dan menutup aurat. Ketujuh, pakaian yang dipakai tidak menyerupai pakaian wanita. Kedelapan, tidak memakai sutra dan emas kecuali jika darurat. Semisal di kulit kalian tuh ada penyakit-penyakit gatal atau apapun itu yang mana kita tidak bisa memakai hal-hal kecuali yang selembut sutra. Dalam Islam, kalau misalnya laki-laki itu berpakaian sutra atau emas itu hukumnya haram ya. Jadi hindarilah hal-hal yang seperti itu. Bahkan jika laki-laki memakai sesuatu yang emas itu sebenarnya diharamkan. Cuman ya zaman sekarang banyak banget sebenarnya yang seperti itu. Kenapa diharamkan? Secara kesehatan, emas itu, unsur-unsur emas yang kita pakai kayak misalnya kalung atau gelang itu akan meresap ke dalam kulit. Secara ilmiah ya, itu bukan pendapat ibu, tapi secara ilmiah sudah ada penelitiannya. Ketika masuk ke dalam kulit, jika wanita memakai hal tersebut, itu akan keluar melalui darah haid atau nifas yang seperti itu. Karena kan darah haid itu merupakan bagian dari darah kotor. Sedangkan laki-laki tidak ada cara gitu untuk mengeluarkannya. Makanya salah satunya juga mungkin diharamkan karena itu. Dan terakhir, disunnahkan untuk berpakaian berwarna putih, apalagi kalau misalnya kita dari raya atau apapun itu. Berikutnya ada berpakaian seorang wanita. Ada berpakaian yang pertama adalah berdoa ketika hendak berpakaian. Yang kedua, mendahulukan anggota badan yang kanan ketika hendak memakai pakaian dan anggota badan yang kiri ketika hendak melepas. Yang ketiga, memakai pakaian yang dapat menutup aurat wanita yakni seluruh badan kecuali muka dan telapak tangan. Keempat, memakai pakaian yang sederhana dan tidak berlebihan atau mengikuti tren mode tertentu. Keempat, pakaian yang dipakai hendaklah tebal dan longgar serta tidak transparan. Dan yang terakhir, tidak memakai pakaian yang menyerupai laki-laki. Ya, jadi materi hari ini itu saja. Kalau misalnya kalian memiliki Kalau misalnya kalian memiliki pertanyaan-pertanyaan apapun itu mengenai
materi hari ini dan materi di minggu sebelumnya, silahkan saja tanyakan di kolom komentar. Untuk tugas nanti akan Ibu cantumkan rulusnya di kolom pengumpulan tugas. Jadi itu saja, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.